Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh puisi Arab Andalus, Trovador Spanyol, dan Soneta Italia. Yang merupakan poin pertama adalah membahas tentang muwashahah. Muwashahah berasal dari sastra Arab Andalusia akhir abad ke-3 Hijriah. Kalau di Masehi mungkin abad ke-9, dan bersifat populer dengan hubungan dan tujuan lirik yang diselenggarakannya, dan di dalamnya terpenting adalah pemintalan dalam hal aspek teknis, yaitu awal atau estriobillo, dan konsisten terhadap muwassahat lainnya. Contoh muwassahat di antara yang terkenal adalah orang yang dikaitkan dengan Ibnu Al-Mumtaz. Sebenarnya Syal Andalusi dari Ibnu Zuhair Al-Hafiz dengan bagian berikut. Wahai orang-orang mengeluh kepada Anda, kami telah memanggil Anda, kami telah memanggil Anda, bahkan jika Anda tidak mendengarkan. Untuk poin selanjutnya adalah persamaan terhadap puisi Arab tradisional, yaitu dua bait terdiri dari permulaan atau estriobillo, kemudian cabang atau munanza atau gembok fulta dalam bahasa Spanyol atau tornade dalam bahasa Perancis. Gembok terakhir yang disebut bisa disebut garga. Bait tornade 2 berisi dari awal atau estriobillo dan dahan. Pengertian zajal. Pengertian az-zajal merupakan perkembangan dalam bahasa sehari-hari yang diselingi dengan ekspresi asing berasal dari percakapan bahasa di Andalusi, yang dimana bahasa Arab sehari-hari dicampur dengan ekspresi sehari-hari dari Latin, bahasa penduduk asli Andalusi. Pada abad ke-6 Hijriah, struktur zajal seperti muwashahah namun memiliki output yang asing. Untuk persamaan dan perbedaan az-zajal dan muwassahat, yaitu memiliki struktur yang sama. Untuk yang perbedaannya adalah kalau muwassahat mengidentikan dari orang penyanyi dan puisi, sedangkan az-zajal adalah puisi tradisional. Untuk contoh az-zajal yakni dari karya Ibnu Khusman Al-Andalusi yang wafat tahun 554 Hijriah atau sekitar 1159 Masehi. Kekasihku meninggalkanku dan aku tidak memiliki kesabaran lagi. Fajar pengabdian telah meningkat dengan kebencian, dan aku berbau iri, jadi hari-hari pengabaianku menjadi hitam seperti hitamnya rambut kuncir, dan aku dari pengabaian dalam siksaan ketika guntur celaan melewati cabang. Kelopak mataku kembali dua, dan air mataku mengirimkan hujan. Dalam tanda kutip adalah kunci dua. Untuk poin selanjutnya adalah penyebaran zajal di Spanyol dan Perancis. Dimulai pada abad ke-10 sampai ke-12 melalui Ibnu Khusman dari Andalusi, yang mungkin diakui menjadi nenek moyang awal puisi dialektik Levantine. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah munculnya puisi trovador atau trovador di Spanyol dan Prancis. Untuk penyebutannya sendiri, trovador adalah bahasa Spanyol dan trovador merupakan sebutan dari Prancis. Untuk kemunculannya pada abad pertengahan Eropa yang ditemukan pada akhir abad ke-11 Masehi di selatan Prancis, kemudian mempengaruhi puisi Prancis. Aspek artistik
dan makna yang terkandung hingga abad ke-14 Masehi. Mereka tinggal di istana raja penyair tertua yang dikenal Guillermo ke-9, yaitu dengan julukannya Duke of Aquitaine. Hasil tulisan karyanya antara tahun 1100 dan 1127 Masehi yang berkaitan dengan budaya Arab di Spanyol. Untuk selanjutnya adalah contoh puisi trovador dari penyair Alfonso the Knight de Villasandino. Vivo ledo can rezon, amigos tago sazon. Untuk kedua bait ini adalah estribillo atau mutlak. Kemudian Vivo ledo sin besar, pues amor mi fizo amar, ala hue Pedro ilamar, mas bella de Juantason. Yang kemudian adalah Munanza 1 atau Masnun. Vivo ledo can razon, amigos tajo sazon, yang merupakan adalah volta atau tornado. Untuk selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara puisi trovador dan zajal. Terdapat kesamaan pada pembawaan dengan diiringi musik, namun dalam segi tema, namun perbedaan yang terdapat adalah dengan kalau azajal hanya menggunakan puisi, kalau trovador menggunakan bait yang terdiri dari 14 baris. Bentuknya mungkin untuk lebihnya adalah bentuknya sama terhadap matla atau estribillo dan wasan atau fakol atau tornado dalam kurung penutup. Asjal barisnya luas, trovador dengan jumlah 14 baris. Penyebaran trovador di Eropa. Kemudian lanjut adalah ke penyebaran trovador di Eropa tidak luput dari status Alfonso ke-10 dan pengaruh budaya dan ilmiah di istananya di berbagai negara Eropa. Untuk selanjutnya sampai pada saat akhir abad ke-11 tradisi trovador dimulai di Occitania atau Eropa Selatan dan kemudian menyebar ke Italia. Poin selanjutnya adalah kelahiran soneta yang dibidani oleh Dante yang terpengaruh oleh trovador. Yang diketahui saat itu Dante dan temannya Petrarch mencapai tingkat kesempurnaan artistik dengan jenis puisi liris yang disebut soneta dengan 4 baris yang sama. Sebagian besar Untuk selanjutnya adalah contoh puisi soneta. Apakah aku duduk mengintai menunggu orang-orang di persimpangan jalan berhenti, lalu aku memutar arahku memburu waktu yang selalu mengintai. Aku di perbatasan nafsu hingga aku segan bertanya kepada Tuhan kapan aku bisa bertemu, karena aku sedang sibuk mencari arah jalan sambil mengulur-ngulur waktu. Tapi aku semakin percaya waktu jugalah yang akan mengantarkan aku kapan Tuhan bisa kutemui tanpa waktu. Untuk poin yang terakhir adalah trovador dan soneta memiliki persamaan dari segi bahasa yang digunakan dan ritme yang sama dan memiliki 14 baris yang sama, yang hanya saja untuk soneta menjadi 14 baris dibagi menjadi 4 bait. Untuk pembedanya sendiri adalah mungkin dari kelahirannya. Kalau trovador di Spanyol, kalau soneta adalah cikal bakal dari terbentuknya yang dibentuk oleh Dante. Untuk sampai sini mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.